Gimana listrik bisa ada di rumah kita ya? Yuk pelajari tentang listrik. Hai teman kece, ada yang tahu nggak siapa ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Listrik? Ya, benar banget. Michael Faraday. Pada tahun 1831, Faraday berhasil membuat arus listrik dari magnet yang bergerak di dalam gulungan kawat. Tapi, kalian tahu nggak? Faraday ternyata putus sekolah dan sudah bekerja sejak usianya 14 tahun loh. Waktu itu, ia kerja di sebuah toko buku. Karena itu, Faraday jadi sering baca banyak buku. Dari situ, ia kemudian melakukan banyak eksperimen dan akhirnya menjadi ilmuwan hebat. Keren kan? Sekarang, siapa sih yang nggak butuh listrik? Hampir semua kegiatan manusia membutuhkan listrik. Masak nasi di rice cooker butuh listrik, pompa air butuh listrik, menyalakan lampu butuh listrik. Bahkan saat kamu belajar online, bukan cuma butuh kuota internet loh, tapi kamu juga butuh listrik supaya ponsel atau laptopmu bisa menyala kan? So, listrik itu penting banget buat kehidupan manusia. Lalu, gimana listrik bisa sampai ada di rumah kita ya? Nanti kakak jelasin deh. Supaya lebih paham, yuk kita bahas dulu tentang listrik. Listrik itu sebenarnya apa sih? Singkatnya, arus listrik adalah muatan yang mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju potensial rendah atau kutub negatif dalam suatu rangkaian listrik. Perbedaan potensial ini disebut dengan tegangan atau potensial listrik. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, kabel, saklar, dan lampu. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi yang pertama, rangkaian seri. Disusun berurutan atau tanpa cabang. Yang kedua, ada rangkaian paralel yang dihubungkan secara berjajar dengan beberapa cabang. Dan yang ketiga, disebut sebagai rangkaian campuran, yaitu rangkaian antara seri dan paralel. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Arus listrik kemudian mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui kabel. Arus listrik yang melewati lampu akan diubah menjadi energi cahaya sehingga lampu bisa menyala. Kira-kira apa ya fungsi saklar pada rangkaian listrik? Coba deh ingat-ingat saklar yang ada di rumahmu. Apakah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik, menghantarkan arus listrik, atau sebagai sumber energi listrik? Yap, 100 buat kamu. Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Nah, sudah? Sudah. Oke, sekarang ibu ada pertanyaan. Di rumah kalian kira-kira barang apa saja yang menggunakan listrik? Betul. Lampu, ada lagi? Kulkas. Kulkas, ada lagi? TV. TV, ada lagi? Masak nasi, rice cooker. Rice cooker. Oke, banyak ya peralatan di rumah yang menggunakan listrik. Nah, sekarang ibu
dibacanya dulu ini. Membuat rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri itu buka simulasi PM-nya, terus siapkan satu baterai dan dua lampu. Coba. Satu baterai, dua lampu. Susun kedua lampu dalam satu jalur yang sama, berderet. Ini ya Bu ya, benar nggak Bu? Ya, betul. Tutup rangkaian hingga arus listrik mengalir dan mematikan sampai kabel. Ya, betul. Kabelnya tambahkan ini lagi. Emang kenapa harus doang? Satu doang bisa. Gimana mau diguntingnya? Apa yang terjadi jika salah satu lampu dilepas? Di lampunya, ini lampunya. Mati salah satu atau mati semuanya? Mati semuanya. Kesimpulannya berarti kalau misalnya salah satu lampu dilepas, lampu lainnya akan ikut mati. Oke, betul ya. Bertepuk tangan buat Larissa. Nah, sekarang kita akan coba rangkaian listrik paralel. Siapa yang mau coba? Boleh Afi. Ya. Tetap berada dalam simulasi PET. Terus buat rangkaian baru dengan satu baterai dan 3 lampu. Coba. Satu baterai dan 3 lampu. Terus susun ketiga lampu pada jalur bercabang paralel. Iya. Bercabang. Abang ini. Yang mana? Diputar di sana. Nah.
Kemudian sekarang yang pertama diputus harusnya. Nah, yang mana yang nyala? Lampu 2 dan 3. Nah, jadi kesimpulannya kayak gimana? Jadi kalau salah satu lampunya dilepas, Ya, lampu yang lainnya tetap menyala. ya betul. Beri tepuk tangan buat Alfi. Nah, tadi yang kalian contohkan itu contoh dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang ibu punya contohnya. Kita kasih baterai 1, lampu 1, dan kabel. Nah, menyala Nyala. jika baterainya ada 2. Nyala lebih terang. Nyala lebih Terang. terang. Jadi kesimpulannya Kalau berarti kalau misalnya sumber listriknya itu ada banyak, lampunya nyalanya lebih terang. nah betul, beri tepuk tangan buat Lasa. Nah, jika ditambahkan lagi baterai berarti nyalanya makin besar. Kita buktikan. Wah, makin besar ya. Nah, jika salah satunya dari 3 baterai